Bab 31. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, kami akan mendengarkanmu, Watson. Reynolds mengangguk pada Watson, melirik Carter, dan langsung berjalan keluar. Lagi pula, bukan bawahannya yang melakukan kejahatan itu. Kemarahannya tadi hanya untuk pamer. Carter, yang menjadi sasaran tatapan itu, diam-diam mengutuknya karena menyombongkan diri. Dia agak malu, karena dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memikat Watson, tetapi tidak menyangka bawahannya akan melakukan kesalahan besar seperti itu. Untungnya, si jenius muda itu tidak marah. Di luar halaman, berdiri 6 pria kekar berpakaian seperti penjaga. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Dia tergeletak di tanah, menggosok pergelangan kakinya dengan wajah pucat. Pergelangan kakinya telah berubah menjadi hitam dan biru. Di sampingnya ada sebuah batu bundar dan 2 pecahan besar lempengan batu giok putih. Yang disebut lempengan batu giok putih itu tidak terbuat dari giok, tetapi mineral langka yang disebut giok putih. Mineral ini secara alami menghasilkan semacam wewangian yang dapat menenangkan pikiran orang-orang yang menciumnya, selain memiliki efek meningkatkan kultivasi. Rumah yang terbuat dari batu giok putih bisa terasa hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Itu adalah material yang disukai oleh banyak bangsawan besar. Pada saat ini, Carter melihat pecahan-pecahan yang pecah dan tembus pandang di tanah. Penglihatannya menjadi gelap, dan tubuhnya bergoyang, hampir jatuh. Sebelum dia keluar, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Jika lempengan batu giok putih itu tidak rusak parah dan hanya pecah menjadi 2 atau 3 bagian, dia masih bisa menggunakannya, tetapi secercah harapan itu telah menghilang tanpa jejak. Idiot, apakah kalian semua babi? Carter menunjuk bawahannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, berlututlah dan minta maaf kepada Baron Edward. Jangan pernah berpikir untuk mengambil gaji bulan ini. Tidak hanya bulan ini, kalian juga tidak akan mendapatkan gaji bulan depan. Sekelompok orang, terutama para penjaga yang jatuh ke tanah, tampak sedih. Mereka sudah sangat lelah karena memindahkan lempengan sebesar itu. Siapa yang mengira akan ada batu bundar di tanah? Mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi dengan kesalahan seperti itu, denda gaji sebulan adalah hukuman ringan, berbeda dengan jika Carter mengusir mereka dari karavan. Baron Edward, kami salah. Mohon maafkan kami. Kami benar-benar minta maaf. Kami ceroboh. Beberapa penjaga menoleh dan dengan hati-hati menundukkan kepala ke arah Edward. Lupakan saja, Anda tidak melakukannya dengan sengaja. Edward melambaikan tangannya dan berjalan ke penjaga yang terkilir pergelangan kakinya. Dia mengambil batu bundar di bawah kakinya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu sangat halus. Tidak ada satupun sudut di atasnya, dan tampaknya tidak terbentuk secara alami. Edward menoleh, menatap Watson. Kembali ke halaman, ia melihat beberapa pecahan batu di tanah. Beberapa tepi dan sudutnya telah dihaluskan, seperti batu itu. Merasakan tatapan ayahnya, Watson bersiul dan menoleh ke samping. Baru saja, untuk menguji apakah senjata yang dipadatkan oleh aura tempur atribut cahayanya cukup tajam, ia tidak hanya menebas batu besar di halaman, tetapi juga menebas batu-batu yang pecah dan menusuk atau menggilingnya. Mungkin beberapa pecahan tidak sengaja terbang keluar dalam proses pemotongan. Setelah menebak secara kasar penyebab insiden itu, Edward mendapati bahwa Carter masih menegur bawahannya dan mendesah. Carter, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan emosimu masih separah biasanya. Baiklah, mereka telah dihukum, jadi jangan mempersulit orang-orang ini lagi. Sayangnya, kami hanya bisa merepotkanmu untuk melakukan perjalanan lagi ke Monty Town. Ia tidak ingin mempersulit Carter, tetapi ia juga merasa bahwa itu sangat disayangkan. Awalnya, mereka bisa memperbaiki rumah itu lagi dalam 2 hari ke depan dengan lempengan batu giok putih itu, tetapi selain harus menunggu beberapa waktu, mereka juga harus mengeluarkan lebih banyak uang di sana. Memikirkannya saja membuatnya merasa kesal. Kalian, Baron Edward sudah bicara. Apa kalian tidak mendengarnya? Anggaplah diri kalian beruntung kali ini. Lain kali hal serupa terjadi, aku akan mengeluarkan kalian semua dari kelompok bisnis beruntung. Cepatlah dan rapikan tempat ini, lalu pergilah. Carter melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Beberapa penjaga dengan cepat menyambutnya. Mereka menopang yang terluka dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, tunggu, Watson berjalan keluar. Paman Carter,
Kurasa itu hanya beberapa batu. Terlalu berlebihan untuk menghukum mereka dengan gaji 2 bulan. Terlalu banyak. Watson, kamu hanya mengatakan itu karena kamu tidak tahu nilai lempengan batu giok putih ini. Giok putih hanya dapat ditemukan di tambang besar. Sangat merepotkan untuk menggalinya bolak-balik. Monty Town adalah satu-satunya yang menyimpan ini dalam radius beberapa ratus kilometer. Butuh waktu 2 hari untuk pergi pulang dari sini ke Monty Town. Itu total 4 hari. Selain itu, lempengan batu giok putih bernilai 10 keping emas. Ada juga biaya untuk mengangkutnya lagi, dan uang untuk menyewa seseorang untuk melindunginya, totalnya akan mencapai setidaknya 100 koin emas. Carter memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia menghitung dengan jarinya, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menghambur-hamburkan uangnya seperti itu tidak peduli seberapa kayanya dia. Watson adalah seorang anak yang pertimbangannya terlalu sederhana. Lalu jika aku bisa memperbaiki lempengan batu giok putih ini, apakah kamu akan bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Tanya Watson. Watson, jika lempengan batu giok putih itu bisa diperbaiki dengan mudah, maka Carter tidak akan begitu marah. Reynolds tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Bagaimana lempengan batu yang rusak itu bisa diperbaiki? Menempelkannya sedikit demi sedikit. Jumlah tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan itu bahkan lebih banyak daripada membeli lempengan batu baru. Para penjaga saling memandang, lalu menatap Watson dengan heran. Namun, dibandingkan dengan kedua pedagang itu, mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mereka tidak menyangka tuan muda dari keluarga itu akan berbicara untuk mereka. Sungguh orang yang baik. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa batu yang menyebabkan mereka jatuh adalah perbuatan Watson, mereka tidak akan berpikir demikian. Tidak apa-apa, Paman Reynolds. Aku punya cara. Watson menghadapi Reynolds, yang tidak mempercayainya, dan tersenyum malu-malu. Ini, tidak apa-apa, Reynolds. Biarkan dia mencoba, kata Edward, membelai dagunya. Dibandingkan dengan kedua teman pedagangnya, dia lebih mengenal Watson. Dengan semua kemampuan magis yang dimiliki Watson, mungkin dia benar-benar punya cara jika dia mengatakannya dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu, Reynolds mendesah. Di sampingnya, Carter juga tidak punya harapan. Sistem, gabungkan untukku. Di bawah pengawasan semua orang, Watson berjalan ke pecahan batu giok putih di tanah, menunjuk pecahan terbesar yang tidak lebih besar dari kepalan tangan, dan mengaktifkan kemampuan sistem. Seberkas cahaya menyala, dan semua batu yang hancur di tanah bertabrakan di depannya. Beberapa di antaranya bukan batu giok putih, tetapi batu biasa. Selamat, Master. Anda telah berhasil menyatukan biji tingkat perak, Arcana Mithril. Arcana Mithril tingkat perak. Efek, mampu memadatkan elemen langit dan bumi. Saat dibawa-bawa, dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seorang kultivator hingga 50%. Sangat tahan lama dan dapat menahan serangan pembangkit tenaga listrik tingkat perak. Efek tambahan, mengubah ukuran, memiliki keuletan yang baik. Volumenya dapat berubah 10 kali lipat. Tidak buruk. Watson menatap pelat logam berkilau yang berjari-jari 1 meter itu dan bertepuk tangan dengan puas. Dia menoleh dan melihat beberapa penjaga menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Mereka menggumamkan hal-hal seperti, sihir macam apa ini? Dan, pelat batu yang awalnya kita pindahkan 5 kali lebih besar dari ini. Potongan kecil ini tidak cukup untuk membangun rumah. Oh tidak, aku hampir lupa bahwa benda ini akan menjadi lebih kecil setelah fusi. Aku akan meleburnya lagi. Watson menepuk dahinya dan hendak melanjutkan fusi. Ada banyak batu di mana-mana. Setelah melebur sejumlah besar batu biasa bersama-sama, dia percaya bahwa mereka juga bisa menjadi bahan yang bagus. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Carter sudah mencengkeramnya dengan erat, dengan matanya memancarkan cahaya hijau. Watson, tunggu sebentar. Kalau aku tidak salah, benda yang kau gabungkan dengan sihir ini seharusnya adalah Arcana Mithril yang legendaris. Mari kita bahas. Bisakah kau menjualkanku sepotong kecil nanti? Itu Arcana Mithril. Edward terkesiap. Watson telah menguasai sihir yang dapat menyatukan berbagai hal dan mengubah kualitasnya. Itu bukan rahasia di rumah mereka, tetapi dia tidak menyangka sihir Watson begitu kuat. Meskipun nama giok putih memiliki reputasi yang baik, itu sebenarnya adalah mineral tingkat besi. Teksturnya juga sangat rapuh, dan tidak dapat dibandingkan dengan Arcana Mithril. Arcana Mithril adalah logam yang digunakan beberapa penyihir kuat untuk membuat tongkat sihir.
Logam itu memiliki konduktivitas alami terhadap elemen sihir, dan tongkat sihir yang dibuat dengannya beberapa kali lebih kuat daripada tongkat sihir dengan level yang sama. Logam itu juga dapat mempercepat kultivasi, sehingga menjadi godaan yang tak tertahankan. Karena fungsi khususnya dan fakta bahwa logam itu sulit diekstraksi, tambang mitril di kerajaan itu telah sepenuhnya dieksploitasi bertahun-tahun yang lalu. Beberapa tambang besar sekarang dikendalikan oleh keluarga kerajaan, dan orang luar tidak dapat menyentuhnya. Itu saja sudah memperjelas betapa berharganya logam itu. Jika arcana mitril seukuran telapak tangan bisa dijual seharga 10 keping emas, orang bisa membayangkan harga sepotong seukuran pintu. Itu bisa dijual seharga ratusan ribu emas, dan jika dibuat menjadi senjata jadi, harganya bisa puluhan kali lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa mata Carter hampir terpaku padanya dan dia menolak untuk bergerak. Jika Paman Carter menyukainya, tidak apa-apa memberikan logam ini kepadamu. Watson menggaruk kepalanya. Menggunakan sistem itu, dia bisa dengan jelas melihat efek dari arcana mitril ini. Kecepatan pelatihannya meningkat sebesar 50%. Kedengarannya bagus, tetapi selama dia menggabungkannya, dia bisa menjadi lebih kuat. Dia tidak perlu berlatih sama sekali. Di matanya, itu hanya sepotong besi dengan daya tahan yang luar biasa. Berikan padaku. Carter menghirup udara dingin. Dia hampir memutar matanya dan jatuh ke tanah. Dia berkata, Reynold, cubit aku untuk melihat apakah aku sedang bermimpi. Tamparan keras mendarat di wajah Carter, membuatnya berputar beberapa kali. Reynold menatap seluruh bagian arcana mitril dengan cemburu. Perbuatan baik macam apa yang dilakukan Carter? Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Itu adalah seluruh bagian arcana mitril, itu bernilai beberapa ribu koin emas, yang setara. Dengan setengah dari tabungannya, dipukul oleh Reynold, Carter tidak marah. Sebaliknya, dia memegang arcana mitril yang berat di tangannya dan menggosok wajahnya yang gemuk di atasnya. Arcana mitril adalah milikku, hehe. Semakin Reynold melihatnya, semakin marah dia. Dia ingin menendang pantat Carter lagi. Pada saat ini, Watson menatapnya. Paman Reynold, jika kamu menginginkan arcana mitril ini, aku bisa membuatkannya untukmu. Tetapi untuk menyatukan arcana mitril, kamu membutuhkan lempengan batu giok putih yang sama besarnya dengan sebelumnya. Juga, aku punya syarat. Mendengar ini, hati Reynold terbakar dengan gairah. Dia buru-buru bertanya, syarat apa? Jangan terlalu keras pada para penjaga itu atas apa yang terjadi. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Reynold melambaikan tangannya pada beberapa penjaga yang berdiri di samping, cepat pergi. Suruh seseorang membawa lempengan batu giok putih lainnya. Kali ini, berhati-hatilah. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu tidak perlu membayar denda 2 bulan itu. Bahkan jika Carter masih ingin menghukummu, aku akan membayar 2 kali lipat harga untuk membantumu menebusnya. Baik, tuanku. Para penjaga pergi dengan gembira. Mereka tidak tahu apa itu arcana mitril, tetapi melihat kedua pedagang itu begitu bersemangat, itu jelas merupakan hal yang baik. Ditambah lagi, upah mereka tidak perlu dipotong, jadi mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Watson. Tuan muda ini tidak hanya baik hati tetapi juga cakap. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Setelah mengatur semua itu, Reynold memikirkan sesuatu dan menatap Edward dengan sedikit malu. Edward, maafkan aku. Lempengan batu giok putih ini seharusnya kau gunakan untuk membangun rumah. Ini semua salahku. Tidak masalah. 2 lempengan batu giok putih sudah pecah. Kita tidak bisa mengembangkannya lagi. Sebaiknya kita gunakan kesempatan ini untuk menyatukan lempengan batu giok putih itu menjadi arcana mitril. Aku ingat membeli 16 lempengan batu giok putih darimu kali ini. Aku akan memberimu 2 di antaranya sebagai hadiah. Sedangkan untuk 14 sisanya, jika bisa disatukan menjadi arcana mitril, tolong bantu aku menjualnya di Monty Town. Edward meletakkan tangannya di bahu Reynold. Dia memang kaya, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia baru saja menabung beberapa ribu koin emas di rumah. Setiap mitril itu bernilai beberapa ribu koin emas. Jika dia menjual semuanya, dia akan menjadi jutawan. Selama sihir Watson tidak kehilangan kemampuannya dan bisa dilakukan berulang kali, tidak masalah meskipun dia melelehkan koin emas itu dan menggunakannya sebagai pengganti batu giok putih untuk membangun rumah. Papan batu itu ada di sini, tolong beri jalan. Ini adalah arcana mitril.
Kudengar membawa sepotong kecil bersamamu dapat menggandakan kecepatan kultivasi seorang kultivator. Jika itu dibangun di dalam rumah, kecepatan kultivasinya dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Itu bahkan dapat digunakan sebagai mode kultivasi saat kamu berbaring dan tidur. Lebih dari 10 penjaga mengelilingi 16 keping perak di depan gerbang halaman. Mereka mengukur balok logam selebar 1 meter dan diam-diam menelan ludah mereka. Dengan presiden dipecat karena mencuri telur, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan keserakahan mereka. Selain itu, Watson telah membantu mereka karena kebaikan sebelumnya, jadi mereka lebih menghormati tuan muda daripada dua pengusaha besar itu. Siapapun yang berani mencuri 2 keping pelat biji ini harus menghadapi murka. Edward, mari kita bicarakan ini. Bisakah kau memberiku beberapa keping arcane mithril lagi? Carter berada di samping Edward, mencoba membujuknya. Aku akan memberimu paling banyak 6 keping. 10 keping sisanya akan dijual atas nama kami. Edward meliriknya. Dia biasanya membuat bayi dengan Catherine saat itu, jadi dia sangat tidak senang diganggu oleh dua pria gemuk saat itu. Oke. Aku tidak ingin terlalu banyak. Beri aku 4 keping dan berikan Reynolds 2 keping. Carter tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Suara marah Reynolds datang dari samping, mengapa kau menginginkan 4 keping? Kelompok bisnis keberuntunganmu tidak memiliki uang sebanyak kelompok bisnis Traveling Wing. Kau tampaknya sama sekali tidak takut makan berlebihan dengan 4 keping itu. Berikan saja kami $4. Semua orang tahu bahwa arcana mithril adalah logam yang sangat menguntungkan. Selama mereka kembali dan memurnikannya menjadi sesuatu, mereka bisa mendapatkan kembali 10 kali lipat uang mereka. Tawaran yang bagus seperti itu tidak mungkin diberikan kepada Carter secara gratis. Saya bilang 4, siapa cepat dia dapat, mengerti. Hehe, tidak ada gunanya memberitahu saya ini. Batasan saya adalah 3 potong per orang. Saya bertanya apakah Anda setuju. Apakah Anda akan bertarung dengan saya jika saya tidak setuju? Itu kata-kata Anda. Kedua pedagang itu saling mencengkeram kerah, meniup jenggot mereka dan saling melotot. Mereka hendak bertarung, tetapi para penjaga di samping mereka tidak terkejut. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan arcana mithril, para penjaga pasti akan lebih bersemangat daripada pedagang itu. Oke, kita tidak bisa memperluas rumah akhir-akhir ini. Jika Anda ingin bertarung, lakukan di tempat lain. Saya akan kembali dan beristirahat. Edward melambaikan tangannya dan hendak berjalan ke halaman. Ayah, tunggu sebentar. Pada saat ini, Watson menarik lengan bajunya. Edward menoleh dan melihat mata Watson berbinar. Dia berkata dengan ragu, Ayah, bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku punya cara untuk memperluas rumah? Apa, kau punya cara? Wajah Edward berubah. Watson punya cara ketika batu giok putih itu pecah dan sejak itu muncul dengan cara lain untuk memperluas rumah. Bisakah Watson setidaknya menyelamatkan martabat ayahnya setelah pria itu bahkan tidak bisa memikirkan apapun? Mungkinkah? Cara Watson adalah dengan menggabungkan sejumlah besar lempengan batu giok putih menjadi arcana mithril, dan kemudian menggunakan arcana mithril untuk membangun rumah. Selain dari kenyataan bahwa keluarga itu tidak bisa semewah itu, tidak ada banyak lempengan batu giok putih untuk memulai. Aku punya ide kasar. Watson mengangguk dan menunjuk ke batu-batu besar di halaman tidak jauh darinya, yang telah digunakan untuk menguji aura tempurnya sebelumnya. Dia kemudian memulai fusi. Dengan suara mendesing, ukuran batu-batu besar itu menyusut 10 kali lipat, dan ketika digabungkan, mereka berubah menjadi biji-biji sebening kristal yang mirip dengan batu giok putih. Ayah, lihat, kamu bisa menggunakan batu-batu biasa untuk melebur biji-biji yang serupa, dan kamu bisa memiliki sebanyak yang kamu mau. Selama kedua orang pamanmu berkeliling dan mengumpulkan lebih banyak batu, kita bisa segera mulai bekerja. Mulut Edward berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bukannya dia tidak memikirkan alasan yang begitu sederhana, tetapi dia tidak berani memikirkannya. Watson bisa menggunakan giok putih karena giok putih adalah harta karun tingkat besi. Terlalu berlebihan bagi Watson untuk mengubah batu-batu biasa menjadi harta karun. Bahkan filsuf besar legendaris dari kerajaan itu, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya meneliti cara-cara untuk mengubah batu menjadi emas, paling banter hanya rata-rata. Carter dan Reynolds, yang sedang bertarung di pihak lain, berhenti bertarung saat ini. Mereka menggunakan tangan mereka untuk menghaluskan lipatan-lipatan.
pada pakaian masing-masing. Menurut Watson, jika persediaan batu tidak ada habisnya, maka persediaan lempengan batu giok putih juga tidak akan ada habisnya, dan arcana mithril juga dapat diproduksi terus-menerus. Apakah perlu terburu-buru jika mereka memiliki banyak peluang untuk melakukan bisnis seperti itu di masa mendatang? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa ada orang di dunia ini yang terlahir dengan segalanya? 3 mil jauhnya dari rumah Watson, seorang penjaga berkeringat deras. Ia bersandar di pohon untuk menyejukkan diri dan menghindari terik matahari di langit. Ada 3 penjaga serupa yang duduk di sampingnya. 2 di antaranya bahkan telah menanggalkan pakaian bagian atas tubuh mereka dan melilitkannya di pinggang, memperlihatkan otot-otot mereka yang kuat. Di depan mereka, lebih dari 20 kereta panjang terparkir dengan tenang. Kereta-kereta itu penuh dengan barang-barang, bukan harta karun atau tanaman obat, melainkan batu. Beberapa petani yang lewat memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat banyaknya barang-barang compang camping di kereta-kereta itu. Mereka bahkan tidak berpikir untuk melihat 2 kali. Justru karena barang-barang itu tidak berharga, para penjaga dapat bersantai dan beristirahat. Pada saat ini, penjaga lain mendengar pertanyaan rekan senegaranya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah ada orang di dunia ini yang terlahir dengan pengetahuan. Yang ku tahu, manusia tidak boleh dibandingkan satu sama lain. Ada orang yang terlahir kaya, ada yang miskin, dan bakat mereka sama. Jika seseorang yang diberkati surga bekerja keras selama setahun, ia akan mampu melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita lakukan seumur hidup kita." Petik 2. Benar sekali. Bahkan jika aku bekerja keras sepanjang hidupku, aku tetap tidak akan bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Watson. Penjaga yang berbicara pertama kali mendesah. Ia adalah pemuda yang terkilir pergelangan kakinya di kelompok pedagang 2 hari yang lalu. Namanya Gordo. Ia adalah seorang prajurit tingkat perunggu di usia 20 tahun dan dianggap berbakat di antara banyak penjaga kelompok pedagang. Mimpi Gordo adalah suatu hari berhasil naik ke tingkat perak dan dihormati oleh orang lain. Ia awalnya mengawal kelompok pedagang saat itu, dan tidak terlalu memperhatikan ketika mendengar bahwa keluarga Gary telah menghasilkan seorang prajurit muda tingkat perak. Banyak petani yang tidak berbudaya di tempat miskin dan terpencil di perbatasan itu. Mereka bahkan mungkin salah mengira seorang prajurit tingkat perunggu sebagai prajurit tingkat perak. Hasilnya tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar baginya. Terlepas dari apakah Watson benar-benar seorang prajurit tingkat perak, fakta bahwa ia telah menguasai aura tempur atribut cahaya yang langka membuat Gordo sangat iri. Tidak perlu disebutkan apa yang terjadi setelah itu. Ia telah ditegur oleh bosnya karena terkilir pergelangan kakinya, dan Watson telah melindunginya. Adegan mengubah sampah menjadi harta karun, di mana bahan-bahan tersebut digabungkan untuk meningkatkan kualitasnya, masih terngiang di benaknya. Idola Gordo awalnya adalah satu-satunya santo pedang tingkat berlian di kerajaan itu, tetapi sejak itu telah berubah menjadi Watson. Dia telah mengganggu Watson selama 2 hari terakhir, berharap Watson akan menjadi gurunya dan mengajarinya cara mempelajari aura tempur atribut cahaya. Meskipun Watson masih anak-anak, dia masih seorang prajurit tingkat perak, dan kekuatan mewakili status di dunia itu. Sayangnya, Watson tidak menyetujuinya, jadi dia hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya dengan membantu mengumpulkan batu-batu dan berusaha memastikan Watson mengakuinya. Ini sudah perjalanan ketiga pada hari ketiga. Batu-batu yang dia seret keluar setidaknya beberapa ribu kilogram, meskipun tidak ada gunung besar di dekatnya, ada lebih dari 10 gundukan kecil. Jika semuanya ditambang, akan ada setidaknya 100.000 kilogram batu. Ayo pergi. Jika kita kembali terlambat, bos mungkin akan marah lagi. Selain itu, melihat waktu, Tuan Muda Watson akan dapat membangun rumah hari ini. Jika kita terlambat, kita tidak akan dapat melihatnya. Setelah cukup beristirahat, semua orang bangkit dan kembali ke sekitar kereta. Gordo melengkungkan bibirnya dan menjadi yang terakhir berdiri. Sebutan Tuan Muda biasanya digunakan oleh para pelayan untuk memanggil tuan mereka, dan dialah yang pertama kali memanggil Watson. Yang lain baru mengetahuinya setelah mendengarnya memanggil seperti itu. Carter dan Reynolds merasa iri dan tidak berdaya dengan cara para penjaga memperlakukan Watson sebagai tuan mereka. Bahkan mereka berdua ingin menjilat Watson, apalagi bawahan mereka. Saat ini, mereka berdiri di halaman. Masing-masing dari mereka berdiri di belakang Watson dan memegang kipas untuk mengipasinya. Tuan Muda, ini pertama kalinya saya melihat metode membangun rumah yang aneh seperti ini.
Apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Di halaman di depan mereka, ada 7 rumah tambahan yang terbuat dari batu bata dan genteng, selain bangunan 3 lantai asli milik keluarga Watson. Karena halaman telah dihancurkan 2 hari yang lalu, 8 rumah individu masih dapat ditampung. Alasan mengapa begitu banyak rumah dibangun dalam 2 hari bukan hanya karena bahan batu yang telah dilebur Watson dengan batu-batu itu kuat dan rapi untuk ditangani, tetapi juga karena para penjaga membangunnya secara acak alih-alih membangun fondasi. Carter tidak begitu mengerti mengapa begitu banyak rumah yang lemah dan mandiri harus dibangun. Jika rumah-rumah itu akan digunakan untuk tempat tinggal, Watson belum cukup umur untuk meninggalkan rumah orang tuanya. Carter juga tidak berpikir bahwa rumah-rumah itu harus dipersiapkan untuk para pedagang yang datang dari jauh, karena tidak ada gunanya membangun rumah bagi orang-orang yang tidak tinggal lama di sana. Jangan khawatir, kau akan segera tahu apa yang akan kulakukan. Begitu Gordo dan yang lainnya kembali dan beberapa ribu kilogram batu telah menyatu, 2 dinding rumah lagi dapat diproduksi. Sedangkan untuk atapnya, teruskan saja pembangunannya dengan pagar halaman yang telah dirobohkan. Kita akhirnya dapat memulainya begitu 10 rumah telah dirakit. Watson melambaikan tangannya, ekspresinya tenang. Dia telah menggunakan batu biasa sebagai bahan peleburan selama beberapa hari terakhir. Karena dia takut barang-barang yang menyatu itu akan terlalu bagus, dan itu akan menyebabkan kedua pedagang itu tidak dapat bergerak, dia telah menyatukan batu giok perak yang sedikit lebih kuat dari batu giok putih. Batu giok perak berada di antara biji besi dan perunggu. Permukaan batu itu tampaknya terbuat dari emas dan memiliki tekstur yang berkilauan ketika diletakkan di bawah sinar matahari. Hari-hari ini, saudara-saudari Watson sangat penasaran tentang cara keluarga itu memperluas rumah. Kakak tertua dan Scarlett sering membantu, yang sangat normal. Akan tetapi, saudara keenam Margaret dan saudara kelima yang terbaring di tempat tidur Peter terkadang melihat ke bawah melalui jendela. Mereka mendengar bahwa ayah mereka, Edward, telah menghasilkan banyak uang dari telur ayam dan ingin berfoya-foya, yang dapat dimengerti, tetapi mengapa saudara bungsu mereka Watson yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Pada malam hari, Gordo dan yang lainnya kembali dengan lebih dari 20 kereta berisi batu-batu besar. Ketika mereka kembali, seseorang menyerahkan botol air kepada mereka. Watson berjalan langsung ke 20 kereta dan memulai peleburan sistem. Potongan-potongan, lempengan giok perak yang kelilingnya beberapa meter ditempa dan dibawa turun oleh para penjaga. Di sekitar 8 rumah asli, 2 rumah lagi disambung menjadi 1. Kedua rumah ini adalah lempengan giok perak padat di bagian luar dan ditopang oleh potongan-potongan kayu di bagian dalam, jendela dan tangga dihilangkan, dan tidak ada perabotan. Dari luar, rumah-rumah ini lebih indah daripada rumah kayu kecil asli Watson. Akan tetapi, mereka tidak memiliki fondasi. Bukan masalah besar jika mereka dilanda badai, tetapi jika mereka dilanda gempa bumi, bangunan-bangunan itu pasti akan runtuh dengan sangat cepat. Tuan muda, sekarang setelah kita mengumpulkan 10 rumah, Anda setidaknya harus memberitahu kami apa yang ingin Anda lakukan, bukan? Reynolds mencoba mengalahkan Carter, dan kecepatannya dalam melambaikan kipas untuk Watson mulai meningkat. Pengusaha besar seperti mereka biasanya dilayani oleh orang lain. Kapan mereka pernah melayani orang lain? Karena dia telah melambaikan kipas selama 1 sore penuh, tangan Reynolds hampir mati rasa. Dia masih bertahan, karena Carter masih di sisinya. Pada saat itu, dia tidak lagi ingin mengalahkan Carter untuk beberapa lempengan batu, yang dia inginkan adalah bantuan Watson dan manfaat yang lebih besar yang menyertainya. Baiklah, kita bisa mulai. Watson mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya ke arah 10 rumah itu. Para penjaga di sekitarnya minum air sambil menyeka keringat di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka juga ingin tahu apa yang akan dilakukan tuan muda misterius ini. Sistem sekering. Menghadapi 10 rumah itu, Watson mengucapkan 2 kata dan memejamkan mata. Ini adalah pertama kalinya dia menyatu dengan benda sebesar rumah. Dia tidak tahu apa efeknya. Bang! Saat suara itu memudar, 10 rumah itu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi cahaya besar yang saling bertabrakan. Titik persimpangan itu kebetulan adalah rumah kayu tempat Watson awalnya tinggal. Sebuah bola cahaya besar yang menyilaukan muncul, dan semua orang memejamkan mata untuk menghindarinya. Setelah cahaya itu menghilang dan semua orang membuka kembali mata mereka, semua orang tercengang. 10 rumah asli telah menghilang di depan mereka. Yang muncul di hadapan semua orang adalah sebuah bangunan,
dan tidak seorang pun tahu apakah bangunan itu harus disebut rumah besar atau kastil. Bangunan itu meliputi area seluas beberapa kilometer dan memiliki total 4 lantai. Orang bisa melihat koridor dan ruangan yang luas di dalamnya melalui jendela dari lantai hingga langit-langit. Perkiraan kasar jumlah ruangannya sekitar 100, ini terlalu mengejutkan. Bahkan wali kota Monty Town tidak memiliki rumah sebesar ini. Seorang penjaga dari Lucky Business Group yang telah melihat rumah wali kota itu praktis menatap rumah besar di depannya. Dia tidak hanya bisa menyatukan biji, dia bahkan bisa menyatukan rumah juga. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukan Tuan Muda? Penjaga lainnya mengeluh. Dia akhirnya mengerti mengapa Watson ingin membangun 10 rumah. Ternyata rumah-rumah itu digunakan sebagai bahan untuk penyatuan. Rumah-rumah yang mereka bangun sebelumnya tampak cukup mengesankan dari luar, tetapi fondasinya sebenarnya tidak terlalu kokoh. Namun, mereka tidak meragukan kekokohan rumah besar di depan mereka. Dinding hitam yang berkilauan dengan kilau samar memberi orang perasaan megah. Ada beberapa tanaman merambat melilitnya, yang mengencerkan perasaan berat dan membawa sedikit vitalitas. Melalui jendela yang terang, orang juga bisa melihat mural yang tergantung di dinding, selain kamar tidur. Ada juga beberapa potongan porselen indah yang diletakkan di tanah. Penjaga itu berani menjamin bahwa rumah-rumah yang awalnya dibangun oleh semua orang bahkan tidak memiliki kaca, apalagi mural dan potongan porselen. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat menyesal. Mengapa dia tidak memiliki bakat untuk sihir ketika dia lahir? Bisakah dia melakukan hal yang luar biasa seperti itu jika dia adalah seorang penyihir alih-alih seorang prajurit? Pada saat ini, para penjaga tidak hanya kagum dengan keajaiban sihir Watson, mereka juga kagum dengan seleranya. Bagaimanapun, siapapun dapat melakukan penggabungan rumah, tetapi untuk menggabungkannya menjadi tempat tinggal yang sederhana, elegan, luas, dan mewah bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Pintu pohon pir yang ditutupi dengan urat, dan 2 gagang pintu yang diukir menjadi bentuk singa di depan pintu, adalah lambang detail. Kastil bulan hitam tingkat perak. Efek, ditempa dari biji giok hitam tingkat perunggu. Kecepatan kultivasi meningkat sebesar 30% jika dibudidayakan di dalam rumah. Pada saat yang sama, Anda dapat tidur lebih cepat dan merasa lebih nyaman. Efek khusus, domain, jika ada makhluk yang memasuki kastil dengan permusuhan, mereka akan ditekan. Kekuatan profesional di bawah tingkat perak akan berkurang 50%. Ini bukan hanya tempat tinggal, ini juga alat sihir skala super besar. Watson melihat kastil yang 1 lantai lebih tinggi dari sebelumnya. Ada kubah kerucut di kedua sisi kastil, dan dia mendesah dalam hatinya. Kastil itu tidak asing bagi orang-orang abad pertengahan, tetapi itu hanya untuk para petinggi. Hanya keluarga kerajaan dan bangsawan besar yang mampu tinggal di kastil. Miles Manor yang pernah dilihat Watson sebelumnya hanyalah sekelompok bungalow. Baiklah, kastilnya sudah selesai. Selanjutnya, saatnya membangun kandang ayam. Semuanya, ikuti aku. Kalau cepat, akan selesai dalam seminggu lagi. Aku akan mentraktir semuanya untuk tinggal di kastil selama beberapa hari ke depan dan menikmati roti dan daging terbaik untuk dimakan. Watson memandangi rumah bangsawan itu beberapa kali, berbalik, dan melambaikan tangan kecilnya. Kastil saja tidak cukup. Menurut cita-citanya, keluarganya harus mengadopsi tata letak yang sama dengan Miles Manor. Peternakan ayam keluarga itu harus dikelilingi tembok, dan akan lebih baik jika mereka juga mengelilingi 10 hektar lahan pertanian. Dengan begitu, akan sulit bagi siapapun untuk membobolnya. Sayangnya, setidaknya diperlukan tembok sepanjang 10 km untuk mencapainya. Itu berarti sejumlah besar batu, dan mereka masih membutuhkan para penjaga untuk membawanya. Baik, Tuan Muda, semua penjaga tersenyum, memperlihatkan lengan mereka, dan berjalan keluar dengan gagah berani. Mereka begitu patuh bukan hanya karena mereka akan dapat menikmati makanan dan minuman yang enak, tetapi juga karena mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Watson selanjutnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan segera, seminggu telah berlalu. Ada banyak hal yang harus dilakukan beberapa hari ini. Para pedagang di bawah Carter dan Reynolds masing-masing akan mengangkut batu pada pagi, siang, dan sore hari. Mereka akan mengangkut 3 kali sehari, mengosongkan batu-batu di bukit-bukit terdekat. Jika itu tidak cukup, mereka akan pergi ke pertanian terdekat dan memintanya karena banyak pertanian memiliki ratusan atau ribuan batu besar. Jika itu benar-benar tidak berhasil,
para penjaga ini bahkan akan mengambil beberapa koin tembaga. Setelah beberapa saat, semua pertanian terdekat mengetahui berita bahwa keluarga Watson sedang berkembang, dan beberapa orang yang skeptis bahkan diam-diam pergi untuk melihatnya. Kebetulan seminggu telah berlalu dan bulan yang cerah tergantung di langit. Dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, datang dari tengah kerajaan dan muncul di sebuah bukit 1 kilometer jauhnya dari keluarga Watson. Ada banyak bukit di perbatasan, jadi jika lahan pertanian di sini lebih dari 100 hektar, sebagian besar akan berupa ladang terasering. Bahkan hutan berkabut tumbuh di kaki pegunungan. Pegunungan tempat hutan berkabut berada disebut Gunung Salju Tulang Naga. Itu mendapat namanya karena saljunya tidak mencair sepanjang tahun, dan berbentuk seperti naga panjang yang berbaring tengkurap. Gunung salju itu tingginya 10.000 meter, dan ada banyak binatang ajaib berbahaya di atasnya. Setelah melintasinya, seseorang akan tiba di tempat yang sangat dingin, yaitu wilayah kerajaan musim dingin. Dan di sebelah timur rumah Watson, lebih dari 100 mil jauhnya adalah wilayah bangsawan perbatasan, yang bertanggung jawab atas perbatasan. Ada 100.000 gunung tandus di luar, dan di balik 100.000 gunung tandus itu adalah Kekaisaran Ton. Kerajaan Naga Suci terletak di tengah benua, dikelilingi oleh sebuah negara di setiap sisinya. Kerajaan Naga Suci, yang menempati tanah paling subur di tengah, selalu agak terasing dari negara-negara lain. Gesekan dengan Kekaisaran Ton lebih besar dalam 2 tahun terakhir, dan jika bukan karena bahaya alam yang mengelilingi kerajaan Naga Suci, kerajaan itu pasti sudah hancur sejak lama. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, musim dingin akan tiba di bulan Maret. Badai salju yang terus-menerus dalam beberapa bulan terakhir akan memengaruhi panen. Ada juga binatang ajaib yang kuat berlarian keluar dari hutan kabut tebal untuk mencuri barang-barang dan mendatangkan malapetaka. Selain itu, para prajurit kekaisaran mengawasi kita dari timur. Untungnya, hitungan di perbatasan dikenal sebagai kepala penyihir yang mulia. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, dia sangat dipercaya oleh Yang Mulia. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membersihkan kekacauan ini. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah hijau dengan sepatu bot runcing, 2 sayap kecil, dan helm berbulu. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda. Bulu-bulu putih pada helm itu berkibar tertiup angin. Itulah simbol pembawa pesan. Berhentilah mengeluh. Kali ini, kota kekaisaran menerima informasi bahwa para prajurit kekaisaran mulai gelisah. Mereka meminta kami untuk datang dan memberitahu hitungan perbatasan untuk meningkatkan kewaspadaan kami. Pada saat yang sama, mereka juga meminta kami untuk mencari beberapa informasi lokal dan melaporkan kembali. Sudut-sudut mulut wanita muda itu melengkung ke atas, dia memperlihatkan senyum cerah. Jadi, apakah kamu menemukan berita menarik di sekitar sini akhir-akhir ini? Sebagai pembawa pesan, tugas mereka adalah menyampaikan informasi, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan melaporkan situasi di sana, seperti apakah pajaknya masuk akal, apakah penjaga perbatasan itu setia, atau apakah ada orang-orang jenius yang tersembunyi. Segala macam hal dilaporkan, karena itu kondusif bagi kendali negara oleh para petinggi. Jika kita ingin berbicara tentang hal-hal menarik, kita menemukan 2. Ada Miles Manor di dekat sini. Beberapa hari yang lalu, pemilik rumah bangsawan itu terbunuh, tetapi tidak ada seorang pun di rumah bangsawan itu yang pergi ke penegak hukum. Sebaliknya, mereka semua mengatakan bahwa adalah baik bahwa dia meninggal, kata utusan laki-laki itu. Utusan perempuan itu tampak acuh tak acuh dan menjawab dengan tenang, karena tidak ada yang peduli tentang mereka setelah mereka meninggal, mereka pasti telah melakukan terlalu banyak hal buruk dalam hidup mereka. Izinkan saya bertanya, apakah Miles ini memiliki gelar bangsawan? Tidak, dia hanya tuan tanah biasa. Dia bahkan tidak punya istri. Kalau begitu tidak apa-apa, beberapa orang seperti dia meninggal setiap tahun. Bahkan jika kita mengatur mereka, mereka tidak berada di bawah kendali kita. Apakah ada hal lain? Memang ada satu hal lagi. Haruskah saya katakan itu aneh, atau haruskah saya katakan bahwa sulit untuk memastikan kebenarannya? Singkatnya, itu sangat merepotkan. Utusan laki-laki itu melihat sekeliling dan dengan hati-hati merendahkan suaranya. Saya mendengar dari para petani di sekitar sini bahwa seorang baron yang sedang jatuh miskin bernama Edward baru-baru ini mendapatkan banyak uang dan menggunakan uang ini untuk memperluas rumahnya. Dikatakan bahwa kastil yang dibangunnya bahkan lebih megah daripada rumah-rumah bangsawan besar. Itu sebanding dengan istana kerajaan.
Karena keseluruhan struktur rumah besar itu berbentuk bulan sabit, tampak seperti bulan sabit hitam dari gunung pada siang hari. Itulah sebabnya orang-orang menyebutnya kastil bulan hitam. Apa maksudmu itu sebanding dengan istana kerajaan? Itu hanya delusi seorang desa yang belum melihat dunia. Jangan bilang kau sama dengan seorang desa yang belum melihat dunia. Lupakan saja, berhenti bicara. Sepertinya tidak ada yang menarik di sekitar sini. Ayo cepat dan kirim surat kehitungan di perbatasan. Ayo cepat kembali. Saat dia berbicara, utusan perempuan itu mulai melangkah menuruni bukit ketika dia berhenti di tengah jalan. Ada apa? Melihat mulut utusan perempuan itu terbuka lebar, utusan laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengangkat tangannya, utusan perempuan itu menunjuk tidak jauh ke depan, jari-jarinya gemetar tanpa henti. Itu istana kerajaan. Di kejauhan, ada sebuah bangunan tinggi yang membentang jauh dan lebar. Itu dikelilingi oleh tembok yang panjangnya 10 km dan tingginya lebih dari 2 meter. Ada juga tombak pendek yang tertancap di atasnya. Dinding hitam memantulkan cahaya bulan yang terang, dan raungan samar binatang buas raksasa bisa terdengar, membuat mereka benar-benar terkejut. Utusan laki-laki itu melihat ke sekeliling dan merasa bahwa kastil ini terlalu cantik. Itu sebanding dengan 10 rumah bangsawan yang digabungkan. Meskipun tidak semegah istana kerajaan, tetap saja mengejutkan melihat benda sebesar itu muncul di tempat ini. Tentu saja, dia lebih tidak puas daripada terkejut. Dan kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak tahu apa-apa. Lihat, kastil bulan hitam ini benar-benar ada, bukan? Sebuah jamuan makan sedang diadakan di kastil Blackmoon. Ada lebih dari 30 orang yang duduk di aula besar itu. Edward dan Catherine duduk di ujung meja. Di sebelah mereka ada Watson dan 2 pengusaha besar. Di belakang mereka ada kakak laki-laki dan perempuan mereka, serta para pengawal dari 2 karavan dan 6 petani dari Miles Manor. Selama itu, gelas-gelas anggur dipertukarkan, dan suasananya sangat meriah. Tuan Muda Watson, semuanya sudah selesai. Kita akan berangkat besok. Kalau saja memungkinkan, aku benar-benar ingin tinggal di sini lebih lama. Carter mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk Watson sambil meratap. Ya, ini pertama kalinya aku tinggal di kastil sebesar ini. Ada ratusan kamar, dan aku tidur di satu kamar setiap hari. Kamar-kamarnya akan berbeda setiap hari dalam setahun. Reynolds melihat sekeliling dan berkata, seseorang dapat hidup dengan nyaman di kastil Blackmoon serta makan daging dan roti yang enak setiap hari. Kelompok pengawal itu begitu bahagia sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk pulang. Mereka memperlakukan tempat itu sebagai surga. Kalau saja kelompok bisnis itu tidak terlalu banyak mengurus urusan di Monty Town, Reynolds pasti ingin tinggal di sini selama beberapa tahun dan menikmati perlakuan seorang bangsawan agung. Paman, jangan khawatir. Ini rumah kedua kalian. Kalian bisa tinggal di sini selama yang kalian mau. Watson tersenyum. Menggunakan jus buah sebagai pengganti anggur, ia menemani kedua pedagang itu. Minum. Kedua pedagang itu buru-buru mengucapkan terima kasih dan berkata, kami akan datang lagi kalau ada kesempatan. Mereka memuji Watson karena bersikap bijaksana. Di samping mereka, saudara ketiga dan keempat Watson saling memandang seolah-olah mereka telah membuat keputusan penting, lalu berkata serempak, ketika kalian berdua pedagang pergi, bisakah kalian membawa kami? Mereka telah menyaksikan perkembangan keluarga mereka selama beberapa hari terakhir. Edward sibuk memperluas rumahnya, sementara kakak laki-lakinya bertugas mengajar Watson. Selain saudara kelima dan keenamnya, yang tidak turun ke bawah, saudara ketujuh mereka, Scarlett, sesekali akan mengikuti para penjaga untuk berburu. Setiap orang punya sesuatu untuk dilakukan kecuali Zeke dan Zenoah. Sudah menjadi tugas mereka untuk menjual telur ayam wangi pentakolor. Sekarang setelah mereka memiliki pedagang yang melakukannya, mereka menjadi sangat bosan. Karena mereka telah memakan cukup banyak telur dan telah mengonsumsi Seven Treasures Glaze ginseng, kekuatan mereka telah meningkat menjadi 2000 kati. Selama 2 hari terakhir ketika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka mengikuti Vincent dan belajar cara melatih aura tempur mereka, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyerah. Bukan karena mereka tidak punya bakat, tetapi mereka hanya tidak tertarik untuk berlatih. Minat utama mereka adalah berbisnis. Karena kedua pedagang itu ada di sini, mereka memutuskan untuk mengikuti kedua pedagang itu ke Monty Town untuk mempelajari beberapa metode bisnis tingkat lanjut. Dengan itu, mereka akan dapat mengelola bisnis keluarga mereka dengan lebih baik di masa depan.
Kalian ingin pergi ke Monty Town. Kalian lebih dari diterima. Dengan bantuan kedua saudara kecil ini, kelompok bisnis Traveling Wind kita pasti akan berkembang lebih baik. Mata Reynolds berbinar ketika mendengar itu. Dia telah gelisah tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Watson dan menang melawan Carter ketika kesempatan itu muncul di sana. Zeke dan Zenoa adalah kakak laki-laki Watson. Selama dia berteman dengan keduanya, dia tidak perlu khawatir Watson tidak akan merawatnya sedikit lebih banyak. Seberapa tidak tahu malunya kamu, Reynolds? Siapa yang mengatakan bahwa kedua saudara kecil ini harus bergabung dengan kelompok bisnis Traveling Windmu? Jelas lebih baik bergabung dengan kelompok bisnis beruntung kita. Tuan muda Zeke dan Zenoa, kalian bebas memilih. Siapa yang ingin kau ikuti? Carter meletakkan gelas anggurnya dengan berat dan mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan. Wajar bagi Reynolds untuk mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan Watson. Namun, apakah dia harus begitu kurang ajar untuk bertindak seolah-olah Carter tidak ada? Zeke dan Zenoa saling memandang, memperlihatkan senyum licik. Aku ingin pergi ke Lucky Business Group, Traveling Wind Business Group. Zeke telah memilih Lucky Business Group, sementara Zenoa telah memilih Traveling Wind Business Group. Kedua bersaudara itu memiliki telepati, dan mereka selalu sinkron satu sama lain terlepas dari apa yang mereka lakukan. Pada kesempatan itu, ada perselisihan yang jarang terjadi. Watson memperhatikan dari samping dan mengangguk pada dirinya sendiri. Kedua bersaudara ini benar-benar pintar. Jika mereka memilih kelompok yang sama, pedagang lainnya pasti tidak akan senang. Akan lebih baik bagi mereka masing-masing untuk memilih satu. Dengan cara ini, mereka akan dapat membantu kedua pedagang itu bertarung. Bagaimanapun, di permukaan, kelompok pedagang adalah orang-orang yang bertugas mengajar mereka. Jika, setelah setahun, Zeke atau Zenoa kalah kelas karena mereka tidak cukup terampil, pedaganglah yang akan kehilangan reputasi mereka. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, Zeke akan mengikuti kelompok bisnis keberuntungan kita. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan semua pengetahuanku kepadamu dalam waktu paling lama setahun, kata Carter buru-buru. Adik Zeke, jangan khawatir. Jika kamu mengikuti kelompok bisnis angin keliling, aku jamin kamu tidak akan kalah dari saudaramu dalam hal pola pikir bisnis setelah setahun. Reynolds juga mengatakan hal yang sama. Mereka yang bisa menjadi pedagang besar jelas orang-orang yang cerdas. Setelah berpikir sejenak, mereka mengerti apa niat Zeke dan Zenoa. Namun, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya, karena itu akan tetap menguntungkan mereka. Reynolds, kalau boleh jujur, itu bagus. Total aset kelompok usaha angin keliling yang kamu bangun selama 10 tahun tidak sebanyak asetku. Sebaiknya kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri. Carter, kamu yang banyak bicara, bukan? Kita lihat saja hasilnya nanti. Carter dan Reynolds saling berpandangan. Tatapan mereka bertabrakan di udara, menciptakan percikan yang tak terlihat. Ada tanda samar bahwa mereka akan memulai perkelahian. Adegan seperti itu terjadi beberapa kali sehari, dan Watson sudah lelah melihatnya. Untuk mengistirahatkan telinganya sejenak, dia berdiri dan berkata, semuanya, makanlah pelan-pelan. Aku minum terlalu banyak jus buah. Aku harus ke toilet dulu. Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan aula. Di belakangnya terdengar suara dua orang pengusaha yang sedang berdebat, disertai suara meja yang dibanting. Setelah meninggalkan rumah besar itu, Watson menoleh untuk melihat kastil megah yang berdiri dalam kegelapan. Sudut mulutnya melengkung, kakak ketiga dan keempat akan pergi belajar. Selama kurun waktu ini, aku akan menggunakan uang yang aku hasilkan untuk memperluas rumah sekali lagi. Aku juga harus cepat merekrut orang. Beberapa ratus kamar tidur tidak baik dibiarkan kosong. Siapa yang mengira sebulan yang lalu bahwa keluarganya akan berkembang sejauh itu? Bahkan Watson tidak mengharapkannya. Dia punya satu ambisi, yaitu memperluas cakupan kastil. Dengan kastil sebagai pusatnya, ada Miles Manor di sebelah timur, batu batas di sebelah barat, dan hutan berkabut di sebelah utara. Dia akan mencaplok semua pertanian di dekatnya dan akan membangun kota yang lebih makmur daripada Monty Town. Dia tidak memberi tahu keluarganya tentang ide ini. Kalau tidak, bahkan ayahnya, Edward, yang paling tangguh, akan terkejut setengah mati ketika mendengarnya. Dulu, Watson hanya ingin memberi makan keluarganya dan membiarkan mereka hidup lebih baik. Keinginan sederhana itu kini telah berubah.
Ia ingin keluarganya menjadi kota terbesar di perbatasan dan tidak akan pernah lagi diganggu oleh siapapun. Di luar pagar dekat peternakan ayam, dua utusan dari Imperial City berbaring di atas pagar, diam-diam melihat ke dalam. Apakah aku salah lihat? Keluarga ini sebenarnya punya ayam wangi pentakolor. Melalui tombak pendek dan kawat berduri yang didirikan di pagar, para utusan wanita menemukan bahwa di balik pagar terdapat sebuah peternakan pengembangbiakan, yang dibagi menjadi dua oleh pagar tinggi. Di sisi kiri pagar, 5 ayam wangi pentakolor mondar-mandir, dan kandang ayam yang dibangun dari batu itu dipenuhi dengan telur berwarna-warni. Itu seperti harta karun. Di sisi lain pagar, peternakan pengembangbiakan itu kosong, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang dibesarkan. Hanya bangsawan besar yang memenuhi syarat untuk membesarkan ayam wangi pentakolor. 5 ayam, mungkinkah beberapa bangsawan besar datang ke perbatasan untuk berkembang? Mengapa saya belum mendengar tentang ini? Saya harus melaporkan ini kepada para petinggi. Mata utusan wanita itu terbakar, dan dia mengulurkan tangan untuk menyeka dinding, dan dinding ini, tampaknya adalah biji tingkat. Perunggu, batu giok hitam. Berapa biaya untuk membangun tembok sepanjang 10 mil menggunakan biji tingkat perunggu? Bahkan bangsawan perbatasan yang bertanggung jawab atas perbatasan tidak sekaya itu. Ucapan utusan laki-laki itu datang dari belakang. Kudengar tempat ini awalnya adalah wilayah seorang baron miskin. Mungkin bukan karena bangsawan besar yang bermigrasi ke sini, tetapi karena baron itu meraup banyak uang. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin seorang baron miskin meraup banyak uang? Bahkan jika dia meraup banyak uang, bagaimana dia bisa membangun istana yang begitu megah dalam waktu yang begitu singkat? Utusan perempuan itu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia merasa bahwa seseorang telah menarik betisnya dan bertanya, "Mengapa? Apakah menurutmu apa yang kukatakan salah?" Tidak ada suara. Perasaan betisnya ditarik menjadi semakin kuat. "Apa yang kamu lakukan?" Utusan perempuan itu menoleh dengan marah dan mendapati utusan laki-laki itu tergeletak di dinding. Wajahnya pucat dan gemetar saat dia menunjuk ke tanah di bawah. Di bawah dinding, seekor singa emas kecil mondar-mandir perlahan. Singa itu memamerkan giginya ke arah mereka berdua, dengan tubuhnya memancarkan aura mengerikan dari binatang ajaib tingkat emas. 10 menit kemudian, Golden Flash melangkah dengan anggun melintasi peternakan dan menyeka mulutnya yang meneteskan air liur dengan cakarnya. Ada 2 orang yang mengintip di luar tadi. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka lakukan. Setelah merasakan aura mereka, ia hanya melangkah 2 kali sebelum kedua orang itu melarikan diri dengan panik. Ia harus memberi tahu tuannya tentang hal ini nanti. Mungkin tuannya akan menghadiahinya telur ayam wangi pentakolor kesukaannya. Sebagai satu-satunya binatang ajaib tingkat emas dalam keluarga yang memiliki kekuatan tempur, tuannya telah memberinya tanggung jawab untuk menjaga istana dan ia tidak dapat mengecewakan tuannya. Setelah melangkah 2 kali,